Selamat sore Amitopo. Saya Arya Putra dari semester 7 ingin menyelesaikan tugas, yaitu tugas Bahasa Sanskerta, menjelaskan pemahaman saya tentang deklinasi. Yang pertama itu ada deklinasi. Deklinasi adalah perubahan bentuk kata atau kalimat yang umumnya untuk mengekspresikan makna dari sebuah kata atau kalimat tersebut. Deklinasi juga memiliki makna perubahan akhir kata dari akhir kata benda. Deklinasi merupakan pembentukan yang dilakukan terhadap kata benda, kata sifat, kata ganti, dan kata bilangan, dan tujuan untuk mendapatkan bentuk-bentuk yang layak digunakan dalam tatanan sebuah kalimat atau bentuk wacana dari sebuah bahasa Sanskerta. Dalam kaidah deklinasi harus memperhatikan bagian paling mendasar dari sebuah perubahan pada kata benda atau nominal word yang biasanya memiliki makna berbeda. Secara umum, perubahan nada suara dan akhiran kata benda dalam bahasa Sanskerta terbagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. Pertama, nouns, yaitu kata benda termasuk kata adjektiva atau kata sifat. Kedua, numerals yang berarti jumlah, dan yang ketiga, pronouns yang bermakna kata ganti. Akar kata, stems atau stems, dan akhiran atau endings. Setiap nominal word memiliki 2 bagian penting, yaitu sebuah akar kata dan sebuah akhiran. Contohnya simha. Yang kedua simhasya, jadi simhasya. Yang ketiga simha plus ai, jadi simhai. Contoh tadi merupakan kombinasi dari akar kata dengan akhiran yang membentuk kalimat lengkap. Dari penjabaran contoh tadi dapat dipahami bahwa akar kata memiliki makna dasar dari kata tersebut, sedangkan akhiran mengekspresikan 3 informasi penting, yaitu gender, numbers, dan case, yaitu jenis kelamin, jumlah, dan kaidah tata bahasa. Ada faktor penting dalam deklinasi. Dalam bahasa Sanskerta ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam deklinasi, adalah jenis kelamin, jumlah, dan kaidah. 3 tadi. Jadi jenis kelamin atau genders dalam bahasa Sanskerta bukan hanya manusia dan binatang yang memiliki genders, tapi kata benda, sifat, dan lainnya memiliki jenis kelamin. Sehingga deklinasi dalam bahasa Sanskerta sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin. Dalam bahasa Sanskerta terdapat 3 macam jenis kelamin. Contohnya maskulin, yaitu kata-kata yang dianggap berjenis kelamin laki-laki. Feminim, yaitu kata-kata yang dianggap berjenis kelamin wanita. Dan neuter, yaitu kata-kata yang dianggap berjenis kelamin netral. Contohnya itu simho. Simho itu untuk jenis kelamin jantan, singa jantan. Yang kedua simha. Simha itu singa betina. Kemudian venam asti, yaitu neuter, adalah yang berarti ada hutan belantara, itu untuk jenis yang netral. Ada beberapa akar kata nominal bisa menggunakan ketiga jenis kelamin ini, tetapi akar kata benda biasanya memiliki jenis kelamin yang sudah pasti. Contoh, yoga seperti itu pasti maskulin. Niti itu feminim. Dan nirwana yang berarti netral. Bagaimana menentukan jenis kelamin? Biasanya kita bisa menentukan jenis kelamin dengan melihat bunyi akhiran dari sebuah akar kata sebagai berikut. Contohnya, kata benda atau akar kata dengan akhiran a tidak mungkin berjenis kelamin feminim. Kata benda atau akar kata dengan akhiran a, i, dan u semuanya hampir berjenis kelamin feminim. Ketiga, kata benda atau akar kata dengan akhiran tra dan ana sudah pasti berjenis kelamin netral. 3 jenis jumlah atau numbers. Dalam bahasa Sanskerta dikenal dengan adanya 3 kategori jumlah sebagai berikut. Contohnya, singular yaitu sesuatu yang dianggap memiliki jumlah hanya 1 atau tunggal, atau sekumpulan yang dianggap 1.
Contohnya Simha Pasyati, seekor singa sedang melihat. Kemudian dual, yaitu sesuatu yang dianggap memiliki jumlah 2. Contohnya Simhau Pasyata, 2 ekor singa sedang melihat. Terus yang ketiga plural, yaitu sesuatu yang dianggap memiliki jumlah lebih dari 2 atau bisa disebut jamak. Simha Pasyanti, sekumpulan singa sedang melihat. 8 kaidah tata bahasa. Bahasa Sakerta memiliki 8 kata kaidah tata bahasa. Vibhakti untuk mengekspresikan suatu kata, kalimat dalam makna yang berbeda sebagai berikut contohnya. Pertama, nomatif. Kaidah nomatif tata bahasa nomatif benda atau dengan kata lain disebut sebagai subjek dari sebuah kalimat. Samboda, vokatif. Kaidah vokatif tata bahasa vokatif, seruan, ajakan, panggilan, dan Sambodana juga bisa diposisikan pada bagian terakhir dari kaidah. Dwitya atau akusatif. Kaidah akusatif tata bahasa akusatif, objek dari kata kerja atau objek dari sebuah kalimat. Trutiya atau instrumental. Kaidah instrumentalis tata bahasa instrumentalis, alat. Nomor 5, katurti atau datif. Kaidah datif tata bahasa datif seperti kepada atau untuk. Pacami. Nomor 6, pacami ablatif. Kaidah ablatif tata bahasa ablatif, sesuatu yang berasal atau bergerak karena objek. Nomor 7, sati. Genatif. Kaidah genatif tata bahasa genatif kepunyaan. 8, saptami atau lokatif. Kaidah lokatif tata bahasa lokatif menunjukkan tempat, hampir sama dengan di. Ya, kita masuk ke kelompok akar kata. Akhiran kata benda atau nominal stem bisa memiliki akhiran dengan bunyi yang berbeda, seperti contohnya simha, singa jantan, agni, api, manas, pikiran. Kita bisa mengelompokkan akar kata berdasarkan bunyi akhiran dari setiap kata dan memberikan istilah penyebutan akhirnya a atau astim, akhiran i atau istim, akhiran u atau ustim, dan seterusnya. Dengan demikian kita bisa membagi akar kata menjadi 5 kelompok. Contohnya itu kelompok akhiran a, nada pendek atau astim. Yang kedua, kelompok akhiran a, i, dan u, nada panjang. Kelompok akhiran i dan u, nada pendek. Kelompok akhiran r atau r stim. Kelompok akhiran yang lainnya. Oke, itulah pemahaman saya di bab 9, yaitu tentang deklinasi. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih. Selamat sore, Namo Mitovo.